Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali kawan Flora dimanapun berada. Oke, kali ini lama ya. Kita lama sudah nggak eh, berbagi. Hari ini aku mau berbagi, kebetulan ada bahan yang mau aku eksekusi. Jadi ini kita lihat dari dekat. Ini adalah jenis tumbuhan Lantana camara, atau di berbagai daerah mungkin macam-macam ya namanya. Ada yang bilang ini tai kotok, tai ayam, terus bunga apa bunga tai kambing, macam-macam lah namanya. Pokoknya namanya nggak ada yang enak, padahal aslinya ini tumbuhan ini bagus ya, bagus, terus berbunga juga. Cuma kondisi kali ini memang lagi nggak berbunga. Ini kurang lebih 2 bulan yang lalu ya, aku pas kebetulan ke lahan, ke kebun. Di dekat kebun itu ada lahan yang lagi dikupas untuk pematangan lahan, rencananya dibuat perumahan. Jadi aku ketemu bahan ini, aku lihat sayang kalau nggak dimanfaatin. Jadi aku ambil aja dan aku coba tanam di dalam ember kecil seperti ini aja. Kurang lebih 3 bulan. Kemarin sempat banyak tunasnya, cuma aku pilih, aku seleksi. Jadi tersisa 2 ini tuh, menjulang tinggi ke atas. Oke, jadi tumbuhan ini atau tanaman ini, karena kita sudah tanam ya, kita sepakat untuk menyebutnya tanaman. Jadi tanaman ini di berbagai daerah dan di tempat kami juga di Kalimantan ya, ini kegunaan utamanya sih untuk salah satunya adalah pakan ternak. Daun-daunnya ini bisa untuk pakan ternak, terus untuk penghias taman, ornamen taman, dekorasi ruangan, itu juga banyak digunakan jenis tanaman Lantana camara ini. Aku sebutnya lantana aja ya, biar enak didengarnya, karena kalau pakai nama daerahnya agak kurang enak didengar kawan Flora. Di kegunaan lainnya itu banyak yang menggunakan untuk obat herbal ya. Cuma untuk obat herbalnya itu seperti apa, untuk penggunaannya juga bagaimana, itu aku juga kurang paham. Jadi kalau ada kawan Flora yang kebetulan tahu atau pernah menggunakan bagian dari tanaman lantana ini sebagai bahan obat herbal, bisa berbagi di kolom komentar. Oke, jadi kondisinya seperti ini karena aku lihat juga cukup menarik ya, jadi aku ambil, aku coba-coba tanam. Karena aku jujur nggak pernah aku tanam jenis tanaman lantana ini, dan ternyata walaupun sebesar ini dengan akar yang sedikit, betul-betul sedikit, karena memang aku cuma mungut ya, jadi aku bukan dongkel kawan Flora. Aku cuma mungut di lahan bekas pematangan lahan, dan ternyata alhamdulillah hidup. Jadi kali ini aku ya seperti biasa, karena namanya juga ini ya, kita sambil budidaya dan sambil untuk komersil, tujuan komersil. Ini akan aku buat jadi bahan bonsai, karena jenis lantana ini adalah salah satu jenis tumbuhan atau tanaman yang banyak digunakan para seniman bonsai untuk membuatnya sebagai bonsai. Jadi ini aku lihat, aku spilkan dari dekat. Ini bagian yang memang dari alam ya, dari alam dia terjadi pengeroposan, dan ini aku tidak ada treatment apapun. Jadi sejak aku ambil sampai sekarang, nah makanya dia keropos kawan Flora. Harusnya sih kalau memang ini di sulfur ya, cuma nanti akan kita kreasikan. Nah kali ini aku akan membuat konsep bonsai
gaya bunjin atau ekspresionis ya alirannya. Jadi aku akan membuat satu percabangan yang lurus, ini akan kita gunakan sebagai bentuk bunjinnya, dan ini sementara akan kita rawat sementara ya, jaga-jaga kalau yang ini mati, karena batangnya ini udah mengeras ya kawan flora. Ini aku juga baru dapat info dari kawan-kawan lain yang pernah membuat bonsai dari bahan ini. Ternyata lantana ini batangnya cukup rapuh kalau mau kita kasih pengawatan atau kita bentuk dengan kawat. Jadi yang satu ini akan kita pelihara dulu sementara, sambil memastikan nanti yang bagian ini itu tumbuh atau hidup, tetap hidup. Jadi kalau dia sudah tumbuh, sudah hidup, ini kita akan eksekusi atau kita akan lihat nanti ke depannya bagaimana. Oke kawan flora, ikutin terus sampai habis bagaimana prosesnya. Mohon maaf karena tidak punya alat yang mendukung, jadi ya ala kadarnya ya kawan flora. Jadi bagian pertama kita akan menentukan posisi depannya ya, tampak depannya, karena dari bahan ini sendiri cukup bagus ya. Jadi aku juga bingung nih mau pakai yang mana, entah yang ini yang bagian depan atau yang ini. Tapi kalau dilihat dari alur batang, kita perhatikan, kalau aku pakai yang ini menurut aku kurang menarik lah ya, kurang menarik. Walaupun di sini ada bagian yang memosil, aku akan pakai bagian depannya itu atau face-nya itu adalah yang bagian ini. Oke kawan flora, kita lakukan proses pengawatan. Jadi di sini aku menggunakan kawat bonsai, bahannya aluminium ya kawan flora. Ini ukuran nomor 4 karena untuk batang yang sebesar ini jika aku gunakan nomor 2 itu nggak bakal tahan, nomor 3 pun juga nggak tahan. Jadi aku gunain kawat dengan nomor 4. Langsung kita kerjakan. Jadi yang ini karena sementara kita pelihara, kita bisa fungsikan untuk bagian pengunci ya kawan flora. Kita jadikan pengunci dari kawat, karena kalau nggak dikunci dia bakal gerak kawan flora. Jadi pelan-pelan aja. Untuk proses pengawatan sendiri itu tergantung dari kita ya, mau membentuknya nanti seperti apa, mau menekuknya seperti apa. Cuma pastikan jika kawan-kawan melakukan pengawatan itu harus dalam kondisi yang tenang, karena ini butuh kesabaran, butuh feeling yang memang benar-benar tenang ya kawan flora. Nah kalau nggak tenang ini bahayanya juga bukan cuma sekedar membahayakan si tanaman, tapi juga akan merugikan kita juga, karena kita sudah memprosesnya cukup lama, taunya patah. Karena itu tadi kita mengerjakannya dalam kondisi tidak tenang. Jadi untuk proses penekukan kita lakukan perlahan saja. Jadi nggak usah terburu-buru, nggak usah mau cepat kelar ujung-ujungnya, karena bahan ini memang tadi informasinya adalah bahan yang cukup rapuh ya kalau kondisi sudah kayak gini. Jadi
jadi ditekuk itu dia gampang patah. Akan kita double kawan flora, kita akan double kawatnya. Tadi proses pertama itu aku cuma melakukan penekukan ringan, tujuannya untuk membuat batang dari si lantana ini sedikit melunak atau melemah. Akan double. Ini akan kita rawat ya kawan flora, yang kecil ini kita akan rawat, jadi hati-hati melilit, jangan sampai terkena. Nah, kalau patah nanti susah kita mau numbuhkan lagi di posisi itu, karena kalau aku lihat posisinya cukup bagus ya, dia tumbuh di situ. Dan usahakan ketika kawan flora melakukan pengawatan itu jangan sampai menutupi mata tunas. Ini calon-calon mata tunas nih, titik-titik begini, ini calon-calon mata tunas. Jadi usahakan jangan menutupi mata tunas. Tujuannya apa? Jika terjadi kegagalan di bagian atas atau ada mati pucuk, itu kita masih bisa memproses ulang ya dari bahan yang tersisa. Jadi seperti ini pengawatan pertamanya. Kita akan coba pelan-pelan, kita akan mengikuti irama batang matinya ya. Jadi kalau dalam dunia bonsai ini disebut jin atau keringan ya, bahasa Jepangnya. Kalau bahasa kita aku juga kurang tahu sebutan teman-teman apa, cuma paling simpel nyebutnya keringan ya. Jadi bagian keringannya kita akan coba ikutin gerak dari bagian keringan. Jadi nanti kesannya seakan-akan pohon ini yang tadinya sudah mau mati ya, karena entah dia tersambar petir atau apa ceritanya ya. Jadi dia menunjukkan proses bahwasanya dia masih mau hidup. Dengan mengikuti gerak utama dari si batang utama, gerak dasar atau liukan dari batang utama. Oke, sementara sudah seperti ini, yang bagian ini kita akan coba tekuk, karena tidak cukup ya, tidak sampai kawatnya, kita akan sambung lagi, kita akan curi di tengah. Masih kita gunakan kawat nomor 4. Aku akan pakai kurang lebih 1 meter kawan flora, biar masih bisa kita mainkan nanti ini. Jadi kita curi dari sini, pastikan ini dia mencengkram kuat. Makanya kenapa aku ambil dari jauh curi ininya, penguncinya, biar dia nggak gerak. Harusnya sih pakai nomor 5 cukup, 1 kali ya, 1 atau 2 udah cukup. Nah, ini dia gerak kawan flora. Ini kita udah ambil dari jauh, ini udah masih gerak nih. Karena aku nomor 5 nggak punya, jadi ya aku manfaatkan yang ada ya. Aku punyanya nomor 4, ya udahlah pakai yang nomor 4. Cuma resikonya ya seperti ini, boros kawat. Cuma kan kawat ini juga dia bisa dipakai berulang kali kawan flora, tergantung kawan flora menggunakannya.
aku gunakan sepanjang ini kawan flora, karena untuk mengimbangi dari si batang utama yang telah mengering ini. Dapat jarak tadi ya, sini ini bagian paling rawan penekukan, karena berdasarkan informasi kawan-kawan yang pernah membuat bonsai ini, jenis tanaman ini, kita akan buang ini rawan patah, jadi betul-betul harus tuh sudah bunyi kerak. Dan biasanya aku akan menghentikan penekukan ketika sudah terjadi suara retakan begitu, karena kalau kita paksa juga kan flora, ini bagian dalam jaringannya itu akan buka ya di bagian dalam, jadi proses penyembuhannya juga lama. Kita akan buang dulu untuk mempermudah. Kita akan pruning daunnya, kita akan sisakan di bagian pucuk saja. Biar enak menentukan geraknya. Harusnya sih dari awal ya kan flora, cuma aku pikir bisa, ternyata agak mengganggu karena daunnya ini berbulu kawan flora, jadi agak gatal, kalau kata kami di sini miang. Jadi sambil aku berbagi informasi bahasa yang kami gunakan di sini ya kawan flora ya, biar kita saling kenal lah bahasa daerah masing-masing. Kerak, waduh, asik ini. Ini akan kita lakukan linggir. Jadi mungkin di konten sebelumnya kawan flora juga ada kali ya, aku lupa itu kontenin enggak. Itu aku juga bahan lantana juga sama, dan itu seumuran sama ini, cuma bentuknya dia lebih kecil. Dan sama aku buat gunjing gitu. Jadi untuk sementara seperti ini, geraknya akan aku buat seperti ini. Nanti harapannya ini akan kita loskan dulu ya kawan flora. Jadi kelihatan nggak ya? Kelihatan dikit kurang tinggi. Jadi bagian yang ini akan kita biarkan dulu, kita akan los, kita teruskan sampai dia nanti mengeras menjadi kayu mengayu seperti ini. Baru kita akan potong untuk buat percabangan di ujungnya. Nah yang atasnya kita akan lakukan pengawatan, karena ini masih kecil jadi kita bisa gunakan kawat dengan ukuran nomor 2. Kita gunakan kawat nomor 2 aja kan flora. Kita akan ambil di sini aja ya. Kalau terlindung itu nanti kawan flora patah, bener kan? Benar saja kawan flora, patah. Sayang sekali patah. Ya beginilah resikonya kita menggunakan bahan lantana. Seperti yang kawan-kawan lain bilang, itu memang rawan sekali patah. Dan benar saja, baru kita sedikit, belum kita kunci, kita baru mau buat kuncian dia malah udah patah. Ya apa-apalah, kita akan ambil yang di atasnya aja. Oh salahnya,
Jadi untuk pengawatan kawan flora itu harus searah ya, harus searah dengan kawat sebelumnya. Tujuannya apa? Satu, biar rapi. Kedua, ketika kita rewiring atau kita pengawatan ulang itu kita tidak susah bukan. Ternyata sih tujuan utamanya supaya lebih rapi, enak juga. Dan ini sama, kita akan lakukan pengelosan juga dulu ya, sambil kita kawat, sambil kita loskan sampai dia nanti berkayu. Cuma belajar dari pengalaman bahan yang satunya yang sudah pernah aku proses, itu kita nggak bisa telat ya kawan flora untuk membuka ini kawatnya, karena dia pertumbuhannya termasuk cepat, dan kalau kita lambat membuka maka dia akan menimbulkan bekas atau luka yang cukup dalam. Nanti di akhir video aku akan lihatkan lantan aku yang satunya ya. Nggak tahu itu kemarin sempat aku kontenin atau enggak, cuma baiklah, nanti akan aku ini aja ya, spillkan aja. Suaranya enak banget, kerak-kerak, agak gurih. Jadi memproses bahan lantana ini memang perlu kesabaran ekstra, perlu lemah lembut, terus juga apa ya, perlu ketelitian dan cukup menguras emosi kawan-kawan. Kerak lagi dia, gokil emang lantan. Oke, untuk yang ini kita biarin aja dulu. Daunnya kita akan kurangin biar mengurangi stresnya juga ya, karena tanaman ketika habis dikawat dia akan stres, itu udah pasti banget. Oke, biar kita lihat dari dekat. Jadi sementara seperti ini, kita jauhkan dikit. Kita buat dia bergaya bunjin, atau mungkin kita lilit agak ke belakang, kira-kira bagus nggak ya? Coba kita cek. Nah, jadi kurasa cukup ya, kurasa cukup. Jadi
Uh, Proses kita hari ini adalah seperti ini untuk tanaman lantana camara. Jadi untuk selanjutnya kita tunggu update-nya setelah 1 bulan, biar enak ya kawan flora. Kita akan update setiap apa yang pernah kita upload itu setiap 1 bulan, biar kita sama-sama bisa lihat perkembangannya. Oke, selanjutnya kita akan seperti janji aku tadi, kita akan lihat ini ya, lantana yang sudah seumuran sama dia, cuma ukuran lebih kecil. Nah, jadi aku taruh di sini kawan flora. Nih. Nah, jadi kalau kita lambat buka kawat, jadinya nanti kayak gini nih. Nih, dia berparit seperti ini. Kelihatan nggak? Nih, berparit kan? Dan ini perlu waktu untuk menutupnya kawan flora. Memang betul kelihatan akan menimbulkan kesan tua, cuma ketika dia belum menutup nih seperti ini, dia belum menutup penuh kan nggak enak dilihat ya. Ini bekas kawat yang lambat aku buka waktu itu. Nih, jadi kondisi yang satunya aku lupa ini aku kontenin atau enggak, cuma aku buat seperti ini. Ini sama gayanya juga bunjin, dan nanti mungkin akan aku buat expose root. Nah, ini akarnya udah timbul karena medianya udah mulai memadat ya kawan flora. Nanti next kita akan buat videonya yang ini ya. Aku kasih nama dia ini apa ya, kakek renta kali ya, karena terkesan tua banget, tapi dia tetap berjuang untuk hidup ya, sama seperti kita tetap berjuang untuk orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita banggakan, dan tetap semangat. Terus apa lagi ya, ya menurut aku sih lebih baik kita berkarya dengan apa yang kita bisa dan apa yang kita punya. Oke, sekian informasi dari aku kawan flora. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menonton video aku yang durasinya ini pasti cukup lama, karena memang pengawatan ya kawan flora, memang dia agak lama, karena kalau kelewat prosesnya itu akan menimbulkan gagal paham nantinya. Oke, terima kasih sudah hadir, sudah menonton. Semoga bermanfaat untuk kawan-kawan flora dimanapun berada. Terima kasih aku ucapkan. Salam lestari, salam budidaya, salam Markas Flora Samarinda.